Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sidang jemaat, peniel, serta anugerah kemendung. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan baik-baik dan diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pembacaan Gemar pada hari ini tanggal 15 Desember tahun 2021 terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai yang ke-44. Tetapi saya terberkati dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-36. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena pembacaan kita pada hari ini cukup panjang, saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri di rumah. Perikop kita pada hari ini ialah roti hidup. Di dalam ayat yang ke-25, Rabi, bila manakah engkau tiba di tempat ini? Pertanyaan pembuka ini menyatakan keheranan dari orang-orang yang pada saat itu sedang mencari Yesus. Mereka tidak punya pemikiran bahwa Yesus mempunyai kuasa melebihi kekuatan manusia. Dan ini dibuktikan dengan dia berjalan di atas air. Ayat yang ke-26. Tapi di dalam jawabannya, Yesus berbicara lebih dalam lagi, mengatakan bahwa mereka mencari Yesus hanya untuk mencari makanan jasmani saja. Seperti kami dahulu ketika tahun 1975, ketika kami sedang belajar untuk melayani Tuhan. Ada seorang anak muda yang berkata demikian, asal mau jalan, pasti ada makan. Mungkin seperti itulah juga yang ada di benak dari orang-orang Israel yang mencari Yesus pada saat itu. Mereka melihat tidak lebih dari sekedar makanan jasmani. Mujizat yang dibuat Yesus yang memberi makan lebih dari 5.000 orang tidak berhasil menyampaikan arti selengkapnya dan sebenarnya. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Ucapan ini tentunya kedengaran aneh, karena pendengarnya berusaha mengelakkan. Tetapi itulah cara Yesus yang ramah untuk menolak permintaan mereka. Karena makanan yang kekal adalah pemberian, bukan hasil pekerjaan mereka. Meterai yang dibubuhkan Allah untuk anak manusia itu adalah tanda sahnya. Dia yang memegang meterai bertindak atas nama pemilik meterai itu. Dan yang Yesus lakukan dan katakan adalah perbuatan dan perkataan Allah.
adalah atas Yesus sebagai anak manusia, bahwa meterai itu dibubuhkan Allah. Dalam pertanyaannya di dalam ayat yang ke-28, apakah yang harus kami perbuat untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Para penanya hanya memikirkan tentang pekerjaan di dalam arti memperoleh jasa. Tetapi di dalam ayat yang ke-29, Yesus segera menarik perhatian pada kebutuhan akan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, tanda apakah yang engkau perbuat? Pertanyaan mereka di dalam ayat yang ke-30. Bagi mereka, kepercayaan hanya dari berdasarkan penglihatan saja. Tetapi meskipun mereka telah melihat mukjizat yang telah dilakukan Yesus, tetap tidak mengerti maknanya. Apa yang mereka maksudkan dengan permintaan suatu tanda di dalam ayat yang ke-31 adalah terbatas pada pemberian ulang mana. Seperti pada masa nenek moyang mereka di dalam pengembaraan, yakni kebutuhan jasmani saja. Mungkin mereka mengira bahwa satu mukjizat memberi makan banyak orang tidak sebanding dengan penyediaan makanan mana dan daging pada saat pengembaraan oleh Musa di padang belantara. Menurut pemikiran orang Israel, Mesias tentunya lah akan membuat mukjizat melebihi mukjizat yang dilakukan oleh Musa. Demikianlah kira-kira pemikiran orang-orang Israel pada saat itu. Dalam hal ini ialah roti surga. Orang Israel mengutip dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat 12 dan seterusnya. Di dalam ayat yang ke-32, Yesus mengambil ucapan itu dan menerapkannya secara rohani. Pertama, Yesus menyangkal bahwa yang menyediakan makanan surgawi itu adalah Bapa sendiri dan bukan Musa. Kemudian ditunjukkan bahwa roti surgawi yang sesungguhnya bukan mana, melainkan Kristus sendiri, memberi makan kepada dunia. Ayat yang ke-33, memberi makan yang cukup untuk dunia ini, sangat berbeda dari mana yang hanya kepada orang Israel dan hanya untuk waktu yang terbatas, yakni 40 tahun saja di dalam pengembaraan orang Israel. Karena setelah mereka sampai di tanah Kanaan, maka mana itu berhenti. Permohonan mereka kepada Yesus dalam ayat yang ke-34. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa, tidaklah melampaui perbekalan jasmani. Ayat yang ke-35, Yesus katakan, akulah roti hidup.
adalah perlu bagi Yesus untuk segera menyisihkan ide-ide materialistis dan mengalihkan pembicaraan kepada dirinya. Untuk itu, dalam setiap ayat dari ayat yang ke-35 sampai yang ke-40, pribadi pertama aku atau Yesus yang ditekankan. Dalam pernyataan pertama ini, roti hidup berarti roti yang memberi hidup. Datang kepada Kristus dan percaya kepadanya mempunyai arti yang sama selaku satu-satunya alat untuk memperoleh kepuasan rohani. Ayat yang ke-36, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tetap tidak percaya, kata Yesus. Pentingnya kepercayaan sekali lagi ditekankan kali ini dengan hunjukan tajam kepada penolakan mereka. Akulah roti hidup adalah pernyataan pertama dari pernyataan aku adalah yang dicatat dalam Injil Yohanes. Setiap pernyataan itu menampilkan suatu aspek penting dari pelayanan pribadi Kristus. Pernyataan itu memberitahukan kepada kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani. Lihat pada ayat yang ke-53 dan yang ke-54. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan memperoleh hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan lain dari aku adalah, kalau yang pertama tadi, aku adalah roti hidup, maka pernyataan yang kedua terdapat dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, aku adalah terang dunia. Pernyataan yang ketiga dari pasal 10 ayat 9, aku adalah pintu. Pernyataan yang keempat di pasal 10 ayat 11 dan 14, aku adalah gembala yang baik. Dan pernyataan berikutnya di pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang ke-6 di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan dan kebenaran. Dan yang terakhir terdapat di dalam pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan yang kelima, aku adalah pokok anggur. Oleh sebab itu, janganlah kita seperti bangsa Israel yang meskipun sama-sama sudah melihat, bahkan bersama-sama selama kurang lebih 3 tahun, dan melihat mujizat yang diperbuat oleh Yesus, tetap saja mereka tidak percaya. Nah, dengan adanya pernyataan di atas, hendaknya kita menjadi lebih yakin dan lebih memahami bahwa hanya Yesus Kristuslah sebagai roti hidup yang dapat menyelamatkan tubuh
jiwa, dan roh kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh lebih mengerti bahwa hanya Engkaulah roti hidup yang bisa menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari dunia ini bahkan pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.